Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 21 Juni 2023. IHSG akhirnya ditutup positif, berakhir dengan plus 0,5%, dan ini memang kayaknya akibat dari banyaknya pembeli yang siaga di sekitar area support, sehingga pada saat IHSG berkutat di area support, para pembeli langsung bereaksi dan mendorong IHSG kembali naik ke atas. Ya tentu saja naik ke atas ya, kalau turun ya ke bawah gitu kan. Nah kalau kita lihat IHSG sekarang ini, teman-teman bisa lihat di chart saya, ini IHSG masih tetap berada di sekitar area support kotak hijau, dan resistennya saya saat ini masih menganggap di sekitar trend line yang warna kuning ini, yang garis putus-putus. Teman-teman bisa lihat ini merupakan area resisten yang saya duga akan cukup untuk menahan pergerakan naik IHSG. Sementara itu kalau kita lihat semakin ke kanan, trend line-nya makin tinggi, berarti kalau garis ini beneran bekerja sebagai resisten yang cukup bagus untuk IHSG, maka teman-teman akan melihat higher high yang terbentuk pada IHSG. Saya tentu saja sampai saat ini masih berharap IHSG membuat triple bottom setelah teman-teman melihat beberapa analisa saya mengenai IHSG yang lalu. Itu ada triple bottom di IHSG yang saya duga akan membuat suatu pola reversal untuk IHSG, sehingga IHSG bisa kita targeting naik lebih tinggi, bahkan memecahkan rekor all time high. Semoga aja, kita kan nggak pernah tahu masa depan, dan ya kita hanya bisa berharap yang terbaik buat IHSG, karena kalau IHSG bullish tentu saja lebih mudah dapat cuan, terutama teman-teman yang pernah merasakan atau barengan masuknya dengan era COVID-19. Nah tentu saja merasakan pasar bullish itu begitu mudahnya untuk mendapatkan keuntungan dari pasar saham. Semoga aja setelah terkonfirmasi terbentuknya triple bottom, kita akan merasakan lagi saat-saat seperti itu. Teman-teman yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang saya khususkan untuk membahas mengenai analisa teknikal di Bursa Efek Indonesia, sehingga teman-teman yang trading dengan menggunakan pendekatan teknikal, Anda sudah berada di channel yang tepat. Di channel ini kita bukan mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, karena semua analisa itu benar sampai pasar menentukan sebaliknya. Di sini teman-teman bisa memiliki atau mendapatkan second opinion mengenai suatu saham, sehingga teman-teman sudah punya analisa sendiri. Saya akan memberikan analisa dari sudut pandang saya, sehingga teman-teman punya sudut pandang yang lebih lebar, sehingga analisanya lebih komplit, lebih utuh, lebih komprehensif, dan tradingnya menjadi lebih berkualitas. Untuk itu teman-teman boleh menuliskan kode saham yang ingin kita bahas di kolom komentar. Nanti di video berikutnya bakalan kita ulas. Pertama kita akan lihat saham SAME. Nah, SAME ini masih polos ya chartnya, jadi teman-teman bisa lihat kita analisa bagaimana pola pergerakan SAME. Pertama kita akan menentukan dulu di mana area resisten SAME. Ternyata area resistennya sudah tercapai. Kebetulan ada di Fibonacci 61,8. Teman-teman bisa lihat ini area resisten. Karena ini area resisten terdekat, saya kasih warna kuning ya, biar lebih mudah. Kemudian kita akan lihat resisten berikutnya itu ada di area 78,6. Ini merupakan resisten berikutnya untuk SAME, sehingga teman-teman akan punya dua resisten. R1-nya ada di 372, R2-nya ada di sekitar 408. Kalau kita lihat volume transaksinya, ini masih berpeluang sangat bagus untuk naik lebih tinggi ya. Kebetulan hari ini hijau 2,9%. Untuk itu kita akan coba lihat di mana support untuk kita melakukan pembelian SAME. Nah, kita lihat lebih dekat. Untuk Fibonacci yang resisten ini bisa saya hapus dulu ya.
kita akan lihat area support untuk SAME. Misalnya dari sini kita tarik naik seperti ini, maka teman-teman akan lihat area-area support untuk SAME itu ada di sekitar 50% sudah tercapai. Nah, ini adalah area support yang paling dekat untuk SAME dan ini sudah tercapai, sudah di testing ya. Baik, kita lihat dulu sebentar. Ini harga langsung ke 50%. Berarti untuk pergerakan SAME ke depan kita akan melihat pergerakan yang cukup lambat, tidak terlalu cepat, tidak terlalu tergesa-gesa. SAME akan bergerak sideways di antara 338 di support kotak hijau dan di sekitar resisten di sekitar 374. Nah, disinilah SAME akan bergerak sideways untuk beberapa lama. Teman-teman yang tertarik dengan saham ini bisa melakukan pembelian di sekitar support di 338 atau 330, mungkin lebih rendah lagi dikit ya, di sekitar sini 330. Sedangkan teman-teman yang masih menunggu, masih mengamat-amati, bisa melakukan buy on breakout di sekitar resisten 374 saat SAME menembus resisten kotak kuning. Tentu saja dengan target ada di area kotak merah di sekitar 408. Next kita akan bahas TINS. Kalau kita lihat TINS di sebelah kiri lebih tinggi, di sebelah kanan lebih rendah, berarti ini sedang downtrend. Apakah downtrendnya ini sudah selesai? Saya kira terlalu tergesa-gesa kita mengatakan trennya udah selesai ya. Jadi kita nggak boleh mengatakan suatu tren selesai kalau belum terkonfirmasi. Oke? Jadi untuk melakukan konfirmasi itu maka TINS paling enggak harus membuat suatu gebrakan menembus resisten dengan volume yang cukup besar. Misalnya di sini kita lihat resisten utamanya itu ada di sekitar kotak merah di 1050. Kenapa bisa dibilang resisten utama, resisten kuat? Karena selama ini sejak Maret 2023 resisten kotak merah ini tidak pernah bisa ditembus oleh TINS. Ya, sehingga teman-teman lihat lalu apakah resisten kotak kuning ini bukan resisten kuat? Saat ini area resisten kuning ini atau mungkin area support ya, kalau teman-teman lihat yang ini udah tembus ke atas, tapi saya masih menganggap ini resisten yang masih utuh, resisten yang masih bekerja. Jadi teman-teman boleh melihat ini sebagai area resisten yang sedang diuji. Nah, apakah ini akan berhasil melewati area kotak kuning atau akan kembali turun ke area support di kotak hijau. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini, apabila suatu tren sedang naik atau kita katakan uptrend, maka yang teman-teman lihat sebagai resisten itu akan mudah ditembus. Begitu juga kalau sedang downtrend, maka yang teman-teman lihat sebagai support itu akan mudah ditembus. Nah, pada saat ini, pada saat sekarang ini, yang teman-teman lihat resisten kotak kuning ini agak alot ditembus, sehingga kita belum bisa mengatakan ini sudah uptrend. Nah, itu sangat-sangat basic, sangat-sangat mudah, pengertian yang sangat mudah. Saya kira ini cukup mudah untuk dipahami, sehingga teman-teman bisa melihat apakah TINS akan sanggup bertahan di atas area kotak kuning, atau TINS akan kemudian turun ke area kotak hijau. Nah, catatannya kalau TINS turun di bawah area kotak kuning menuju area kotak hijau, itu berarti kemungkinan besar tren turunnya akan berlanjut. Teman-teman yang sudah pegang TINS harus tahu itu sehingga bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan diri. Sedangkan apabila area kotak kuning ini bertahan, ya, tidak jebol, jadi harga masih terus ada di atas area kotak kuning, itu menandakan kemungkinan proses reversal sedang terjadi. Jadi belum langsung uptrend, karena teman-teman harus melihat, saya sering katakan ada fase sideways, kemudian terjadi breakout dengan volume yang cukup besar. Situlah kita mengatakan
reversal sudah terjadi dan uptrend akan berlangsung. Nah, seperti itu ya. Jadi ada konfirmasi. Setiap kali kita melihat ada kejadian di chart, kita membutuhkan konfirmasi. Sebagai teknikal, kita sangat butuh konfirmasi tersebut. Walaupun kita tidak pernah mengklaim bahwa itu sudah pasti naik atau itu sudah pasti turun, tetapi dengan analisa teknikal, setidaknya kita melakukan pendekatan secara statistik. Apa yang sudah pernah terjadi, tercatat dalam sejarah, kemungkinan besar akan berulang di masa yang akan datang. Sehingga itulah yang kita lihat dengan chart. Nah, sekarang kalau melihat komposisi seperti ini, maka yang saya duga adalah TINS masih akan bergerak sideways di antara kotak kuning dan kotak hijau. Jadi ini masih sangat-sangat berpeluang untuk dilakukan akumulasi, sehingga teman-teman yang mau melakukan buy on weakness bisa menunggu di area kotak hijau. Saya kira itu lebih aman karena teman-teman akan melihat suatu area support. Bila harga turun di bawah kotak hijau, berarti downtrend akan berlanjut. Saya kira resiko tidak terlalu besar untuk melakukan cut loss. Tapi kalau teman-teman membeli saat ini di sekitar area kotak kuning, jarak sampai ke kotak hijau saya kira ya cukup besar ya, cukup berasa kalau kita lakukan cut loss di area kotak hijau. Untuk itu saya tidak menyarankan teman-teman melakukan pembelian di saat ini. Kalau mau melakukan pembelian di sekitar area kotak kuning, tunggu sampai muncul candle hijau. Candle hijau di sekitar kotak kuning paling enggak itu sudah memberikan sedikit sinyal bahwa harga akan naik meskipun tidak sampai probabilitas 50%, tapi udah ada sedikit tanda, ada sinyal sedikit, letupan-letupan kecil yang memberi sinyal kemungkinan akan naik. Nah, seperti itu kita melihat pertandanya meskipun dengan probabilitas yang masih belum terlalu besar, tapi kita udah bisa memperkirakan dan menjaga risiko supaya tidak terlalu besar. Sekarang kita akan lihat HRTA. Teman-teman bisa melihat HRTA ini udah ada di 458. Ini kalau menurut sejarah sudah ada di atas harga tertingginya. Jadi ada di all time high. Di sini harga tertingginya di hari pertama itu ada di sekitar mana ini? High ada di 450 ya di hari pertama perdagangan. Dan ini udah ada di 458, artinya udah all time high. Teman-teman, walaupun ini saham baru IPO, tergolong baru IPO ya, baru dari 2018. Wah, udah lama juga ya, udah 5 tahun. Oke lah, kita anggap ini udah cukup umur. Jadi teman-teman bisa melihat ini ada pergerakan naik dari HRTA, dan ini kita curigai sebagai uptrend yang sedang terjadi. Teman-teman bisa melihat apabila teman-teman ingin melakukan pembelian HRTA saat ini, pada saat menembus resisten kotak merah sekitar 460, tentu saja teman-teman memiliki target yang cukup bagus saya kira. Kita akan lihat kemana targetnya. Target pergerakan HRTA saat ini ada di sekitar 562 ya, ada di 562. Teman-teman bisa melihat di Fibonacci 161,8. Ini akan menjadi target atau resisten untuk HRTA. Karena sebagai teknikal kita selalu mengatakan harga itu selalu bergerak di antara support dan resisten. Nah, pada saat ini teman-teman tidak punya resisten lain karena tidak ada kelihatan di chart harga yang lebih tinggi. Ya, semuanya ada di bawah harga saat ini karena harga sedang all time high. Maka teman-teman punya resisten yang saya kasih itu di 560-an. Ya, 560 sampai 565 saya kira itu cukup bagus untuk dijadikan target pergerakan. Jadi lumayan ya, masih ada 100 rupiah. Ya, ada 100 rupiah pergerakan. Ini cukup bagus kalau teman-teman yang ingin cari cuan. Kayaknya ini HRTA masih berpeluang naik lebih tinggi mengingat volume transaksi hari ini cukup besar.
Hari ini terjadi penembusan resisten dengan volume yang cukup besar, artinya kemungkinan besar harga masih akan bergerak naik. Ya, tentu saja teman-teman mulai berpikir bagaimana resikonya atau berani nggak masuknya. Ya, itu silahkan direnungkan dulu. Tapi kalau dari saya, pandangannya HRTA masih akan bergerak naik, membuat rekor all-time high yang baru. Saya kira cukup sampai di sini. Kita akan ketemu lagi besok. Nah, semoga IHSG-nya masih berlanjut hijau sehingga suasana lebih cerah ceria seperti hari ini. Salam cuan untuk kita semua.